Dah, mulai. Om Swastiastu, Om Awigenang Astu Namo Sidang. Bapak atau Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur patut kita panjatkan kehadapan Allah yang berkuasa. Karena berkat asung ketuaan nugrahinya, kita semua dapat berkumpul di rumahnya Dayu. Teman-teman yang berbahagia, kita ketahui bersama, zaman ini adalah zaman Kaliuga. Zaman ini merupakan zaman gonjang-ganjing yang bermakna ketidakseimbangan. Banyak pemuda-pemudi Hindu kita yang terseret arus pergaulan dan mulai meninggalkan adat istiadatnya. Bahkan banyak dari mereka juga yang meninggalkan agama dan masuk agama lain. Ini bukan masalah sepele, karena ini menyangkut tentang keyakinan atau serada dan bakti. Nah, melihat fenomena ini, hati saya tertarik untuk membawakan dharma wacana yang bertemakan yaknya, yang dikemas dalam judul Meski Zaman Gonjang-Ganjing, Hindu Tetap Agamaku. Teman-teman yang berbahagia, kita lahir ke dunia ini sebagai manusia, bukan hewan maupun hewan. Sesungguhnya merupakan suatu kebersamaan. Ambil bantal kotor. Kita semua cari anak di dalam. Akal dan pikiran ada. Oh di kamar mandi tuh kan akal gantungan dan pikiran tuh. itu tidak kita gunakan dengan baik sehingga terjadi penurunan moral. Kehidupan masyarakat di sekitar kita sudah mulai banyak berubah, terutama perilaku manusia yang mulai terbiasa mengikuti jalan adharma. Masalah ini harus kita hadapi untuk kedepannya. Masalah ini merupakan cerminan dari zaman gonjang-ganjing yang dipenuhi dengan kepalsuan, keserakahan, dan kegelapan. Coblos nomor 3. Contohnya, misalkan kita diajak untuk jalan-jalan, pasti dari kita banyak yang tidak akan menolaknya. Dan misalkan kita diajak untuk sembayangan, pasti banyak dari kita yang membuat alasan, misalnya malaslah, sibuklah, dan sebagainya. Dari dua cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa banyak pemuda-pemudi Hindu kita yang lebih senang jika diajak jalan-jalan daripada sembahyangan. Betul. Tapi, entah itu tujuannya untuk mencari pacar lah, mencari suami lah, dan sebagainya. Tapi dia lupa akan kewajibannya untuk sembahyang hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Teman-teman yang berbahagia, hidup di zaman Kaliuga tidaklah mudah, penuh dengan godaan dan ujian. Ibaratnya kita berjalan di atas batu kerikil-kerikil yang tajam, baik buruk selalu mengikuti langkah kita. Susah senang merupakan rangkaian dalam kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, kita harus tetap yakin, walaupun susah untuk ditemukan, pastilah kebajikan itu masih ada. Dan menyertai manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan dan percaya dengan adanya karma pahala. Teman-teman yang berbahagia, agar kita semua tidak terjerumus ke dalam jalan adharma, marilah kita belajar dari sebongkah batu karang yang berdiri kokoh di lautan. Namun, banyak musisi band yang menciptakan lagu dengan judul Cintaku Sebongkah Batu Karang. Tapi, ini hanya ngetren dan berlaku di kalangan remaja saja dalam urusan asmara. Namun, jika kita simak dan kaji lagi lebih dalam, sebongkah batu karang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Batu karang seolah-olah tidak gentar menghadapi derasnya terjangan ombak. Batu karang seolah-olah tidak gentar menghadapi panas dan hujan. Ini seharusnya dijadikan contoh pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak mudah terperangkap ke dalam jalan adharma. Dan dapat juga dengan ambilin kompresnya Eka di kepada Tuhan. Dia ambil kompresnya Eka di kulkas. Iya, di freezer. Teman-teman yang berbahagia, apa sih yaknya itu? Yaknya itu dalam bagaimana
penuh keikhlasan dan kesabaran. Tata cara atau rangkaian pelaksanaan niatnya adalah disebut dengan upacara. Pelaksanaan niatnya bukan hanya mencerminkan kehidupan bersama, tapi dengan melaksanakan niatnya hidup kita dapat hidup sejahtera dan bahagia. Dengan melaksanakan niatnya kita dapat membayar 3 hutang kita dalam disebut dewa renang. Teman-teman yang berbahagia, seperti yang terlontar dalam Manawa Dharma Sastra yang berbunyi, kalau ia membayar ketiga hutangnya kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada Maharishi, hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai suatu keterbatasan. Namun, ia yang membayar ketiga batasan itu tanpa menyelesaikan ketiga macam hutangnya, ia akan tenggelam ke bawah neraka. Teman-teman yang berbahagia, saya emang ganteng. Jangan melihat seperti itu. Jika Anda iri, tanyakan saja kepada saya. Apa sih yang membuat saya ganteng? Apa sih resepnya? Apa sih bahan yang membuat saya ganteng? Tanyakan semua kepada saya. Hubungi saja nomor yang ada di bawah ini. Jika Anda tertarik, silakan datang ke rumah saya yang ada di Jalan Selapara, Jalan Adi Sucipto nomor 200X depan bandara. Dan jika Anda bertanya-tanya lagi, di mana sih itu? Tanya Tuhan. Kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi. Aroha Jute. Ini kaki segitu besarnya, masih belum masuk. Oh ini bapak kaki ya? Iya. Dari bapak kaki. Anjay. Buat di sini ya itu. Lagu tuh bahasa ini. Saya taruh di sini. Kamu nyanyi. Belum.